Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyajikan sebuah cerita horor untuk teman-teman semuanya. Semoga masih bisa menghibur, bisa diterima cerita-cerita dari kami. Dan hari ini saya kedatangan tamu agung ini. Nah, masih teman-teman yang pernah ngikuti kami di channel sebelumnya paham dengan beliau ini. Iya, Pak, nggak usah kenalan ya Mas ya. Nggak usah, udah kenal. Ada Mas Labib di sini. Mas Labib kebetulan mampir tadi itu bawa kue ya, namanya saudara, tapi sudah lama sekali nggak ketemu ke sini. Bawa jajan mulit ya. Kalau mulit kan biasanya kita dikasih kue ya. Agenda tahunan ya. Iya, agenda tahunan. Terus besok ternyata jatuh maulid itu kan di hari malam Jumat ya. Iya. Pas malam Jumat Kliwon, pas maulid nanti biasanya ramai sekali. Kami di Tegal ya ada maulid akbar. Terus di kampung-kampung juga setiap musola ngadain ya. Adain. Nanti ada banyak berkat. Ini ternyata ikutnya mana nggak tahu, udah bawa berkat dulu ke sini. Mas Labib nggak pernah ketemu, kemana aja selama ini dirimu Mas Labib? Ya masih di lingkungan Tegal-Tegal juga sih. Nggak pernah menghubungi saya dirimu ya. Emang kadang bolak-balik masih ke ibu kota juga sih. Oh, ibu kota IKN berarti. Kejauhan masih di sini. Masih di ibu kota Jakarta ya. Jakarta. Tapi belum pindah ya? Belum. Nggak jadi kayaknya sih. Lama sekali terakhir kan ada berapa tahun jenengan itu tampil di kamera? 2 tahun ada kayaknya. 2 tahun udah nggak bawain horor. Ya lumayan lama sih. Tapi bukan berarti kehororan Anda itu jadi berkurang kan Mas Labib? Ya kalau pengalaman sih tetap itu pasti berjalan terus ya. Ya masih horor artinya. Masih tidak mengurangi kehororan Anda gitu kan. Apalagi dulu kan masih banyak cerita yang belum sempat dibawain juga sih ya. Ya gitulah. Dengar-dengar ini ada usaha kemarin penangkaran buaya atau apa? Ya, maksudnya kalau penangkaran buaya kan masih horor. Apalagi saya dengar jenengan itu milih-milih nyortir buaya yang indukan, yang pakai tangan kosong itu kan. Kalau nggak punya ilmu terumbu karang nggak mungkin. Kalau udah ketemu berdua kayak gini ya mesti bercanda meskipun kita di horor. Iya. Tapi asli loh, jenengan percaya atau enggak, kalau kita ngomongin horor, kalau misalnya narator tunggal itu memang terkadang serius ya bawaannya, karena feelnya memang seperti itu. Kalau misalnya kita asli di lingkungan ya teman-teman di rumah, kita di rumah di sini ya ngobrol, walaupun seserem apa pasti bercanda bawaannya kayak gini. Pasti guyon gitu ya. Pasti guyon. Kalau serius banget ya malah jadi lucu, malah kelihatannya bohongan. Iya. Ya terkesan settingan gitu ya. Terkesan settingan. Mesti dibercandain. Satu ya biar nggak terlalu horor, nggak terlalu serem. Apalagi memang yang diceritain makhluk atau kejadian yang menyeramkan itu di sekitar kita. Kamu pulangnya agak jauh, nanti lewatin daerah itu kan malah jadi serem. Itu ya Mas Labib ya. Iya sih. Saya kan dari dulu kalau misalnya bawain horor selalu tandeman, tidak pernah sendiri. Katanya kan kemarin ada berapa video saya sendiri, ternyata memang susah banget. Makanya saya salut juga untuk para narator yang solo, untuk durasi selama itu tapi bisa bawain sendiri. Terlepas mereka itu aslinya settingan dipotong-potong terus disambungin ya nggak tahu ya. Tapi kalau memang asli full one take one shoot itu luar biasa. Antara mengcombine alur ceritanya, plot twistnya, sama speakingnya, ngatur napas segala macam, nahan pipis misalnya, itu luar biasa sekali. Saya nyoba kemarin aja sendiri ya. Gimana? Tegang ya? Susah banget. Apalagi saya kan bukan di studio, ada suara ayam berkokok, bocah nangis, ada tukang jajan lewat. Alami kan, natural ya? Iya natural, tapi kan nggak ada alasan. Kadang-kadang saya tulisin sorry ada gangguan, ada misalnya gangguan di mikrofon, padahal ya kadang-kadang memang gangguan, kadang-kadang ada orang lewat, mau gimana lagi kan seperti itu. Makanya ini salah satu mata pintain sebagai donatur untuk membangun sebuah gading bercanda ya Mas ya. Iya. Oke, Mas Labib, dengan waktu yang ini kembali ke tadi ya, salut untuk narator yang memang solo itu luar biasa, dan saya belajar untuk kepada mereka juga supaya bisa
menarasikan sebuah cerita sendirian tapi bisa mengenakan seperti itu. Kembali ke Mas Labib. Mas Labib lama sekali nggak ketemu sama saya. Terus tadi katanya usaha penangkaran buaya, ternyata kan bukan. Tapi tentu kehidupan kan banyak yang horor masih kan? Masih Kejadian kemarin juga demo-demo itu kan horor. Iya. Oke, semoga cepat selesai, ada kebaikan untuk negara ini ya, buat masyarakat semuanya. Kita nggak mau bahas itu, yang pasti ini masih di ruang horor. Jenengan itu lama nggak ketemu saya, ada cerita horor nggak? Apa cerita dulu yang belum dibawain mungkin? Ya ada juga sih. Ngomong dong, cerita ke teman-teman siapa tahu. Tapi kan kita baru ketemu, masa mau cerita nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, ceritanya jangan yang lama-lama yang dep. Oh gitu. Nanti tanya jawab lah seolah-olah saya narasumber atau sebaliknya seperti itu. Oke, bisa. Pura-pura aja. Iya sih, ada cerita. Sebenarnya kejadian belum lama ya. Ya. Bisa dikata belum lama ya. Baru sekitar berapa bulan lah, sekitar 5 bulan lah. Belum lama-lama banget. Cuman emang ini kejadian langsung temen ya, jadi emang saya kenal langsung, saya tahu lokasi dan saya juga sempet istilahnya apa ya, sempet ngalamin sendiri loh di tempat tersebut itu. Oke, berarti langsung TKP, ngalaminnya dengan sendiri antara lain. Jadi emang kita gini, jadi pas awal nggak sengaja gini, pas saya keluar, saya kan keluar, sering keluar kemana gitu kan, ada perlu sesuatu atau gimana. Nah pas saya keluar itu sebenarnya masih sore. Nah sore saya keluar, karena saya perjalanan nggak mungkin nunggu di pom, saya kan paling males ngantri kan gitu kan. Nah, gitu. Saya nih minggir, kita beli eceran, bensin eceran. Lagi proses isi bensin eceran itu. Nah dari kejauhan tuh saya lihat istrinya temen itu, istrinya temen. Iya, dari temen dalam benak loh, ini kan istrinya si Kosim gitu, namanya si Kosim kan. Oh di sini kan saya tahu dia lagi jual bensin eceran. Enggak, dia posisinya kan sebenarnya dia tinggalnya bukan di situ. Tapi ada di pom bensin. Iya, tapi dekat pas lagi ngisi bensin itu. Eceran. Ya dalam pikiran loh, ini tumben banget di sini. Akhirnya ya udahlah. Cuman belum sempet saya ini, karena saya ya namanya juga beli ecerannya gitu kan. Kita beli kembalian kan lama kan, katanya udah nggak ada. Nah, udah kejadian itu saya udah lewat, nah biarin lah. Istrinya temen itu. Kalau ada mau diapain dong istrinya temen Mas Labib? Tapi akhirnya beberapa hari kemudian ada suara. Ini lanjut. Beberapa hari kemudian saya, karena ini baru ingat ya, penasaran juga. Ini emang lama juga gak ketemu Kosim. Penasaran sama Kosim atau iya, sama istrinya? Sama Kosim lah. Sama Kosim. Pas mumpung waktu senggang itu ya, Yung. Mainlah ke Kosim, emang udah lama juga nggak main ke Kosim. Saya kan kebetulan tahu tempatnya si Kosim. Di sini kan dia bisa dibilang ngontrak gitu ya, kontrakan. Cuma emang Kosim kan setahu saya itu Kosim memang ngontrak di situ, emang ya lama nggak lama sih. Cuma dia kan sifatnya bukan bulanan tapi tahunan gitu. Saya emang lama nggak ke situ. Emang udah setengah tahun adalah pas saya main ke sana ke rumah Kosim. Ya, emang pas saya ke situ ke tempat si Kosim, itu Kosim di rumah sendirian. Nggak ada istrinya? Nggak ada istrinya, anaknya pun nggak ada. Dong. Kan tujuannya istrinya. Enggak juga. Bisa aja mana. Iya, lihat tampangnya si Kosim. Si Kosim kan sebenarnya lu juga pernah lihat si orangnya sih. Pokoknya orangnya tiap hari tuh pakai topi lah ya. Pagi, siang, malam pakai topi karena emang botak gitu kepalanya. Ya pas saya ketemu si Kosim,
Terus si Kosim lagi ngelamun sambil pegang-pegang kepala, kasihan banget kan, udah botak pegang kepala kan. Ini Kosim kasihan banget, dari jauh kelihatan kan. Pas saya datengin, ya biasa ngenes, kan. mukanya ngenes gitu. Iya ngenes, pokoknya kayak sedih-sedih nggak karuan. Udah karena lama nggak ketemu, ya gimana sih lama nggak ketemu kan. Tumben gini, udah masuk. Biasa kan kita mau ngopi-ngopi gitu ya. Nah akhirnya saya cerita ngomong, Sim kemarin sih lihat bini lu, gimana? Kok bini lu di sini sih? Kasih gue, nah itu kan emang tempatnya ibunya gitu kan. Oh, sih baru nggak. Nah, jadi dekat yang pas saya isi bensin itu katanya nggak jauh dari situ. Udah, emang gimana? Lo kok sendirian semua? Kata si saya gini, kenapa kamu sendiri di rumah? Ternyata emang 3 hari yang lalu emang dia istrinya kabur, dalam artian emang dia nggak mau nempatin di situ. Gak betah apa gimana? Iya, jadi saya tambah penasaran loh, maksudnya gimana sih? Dia cerita akhirnya dari awal. Jadi emang semenjak dia pindah di situ, ngontrak di situ, jadi kan kurang lebih hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahunan. Karena si Kosim katanya, saya udah terlanjur ngontrak sekalian 2 tahun. Jadi kan langsung udah bayar kan tuh cash. Kalau mau langsung pindah kan sayang gitu. Iya. Ya akhirnya mau nggak mau bertahan. Cuman ternyata istrinya nggak kuat. Gak kuatnya karena Nggak kuatnya ya itu di sini sisi yang belum diceritain. Ya jadi emang sebenarnya dia ngerasa semenjak dia pindah ke situ, karena dulu kan mendadak pindah, pengen buru-buru punya tempat buat singgah juga, akhirnya dapat dari teman-teman, akhirnya di situ. Saya sebenarnya tahu juga kalau nggak satu tempat itu banyak yang nggak betah itu loh. Yang sebelum-sebelumnya. Iya, sebelum Kosim nempatin situ kan ada beberapa kali yang ngontrak paling sebulan, paling kadang 2 minggu, kan konyol. Kok cepet banget ya? Iya, kadang paling lama 3 bulan. Tapi kan beritanya nggak tahu itu nggak betah kenapa, nggak pernah ada cerita gitu kan. Nah semenjak Kosim nempatin di situ, akhirnya saya tahu. Dapat di situ. Ya jadi dari awal si Kosim ngontrak nempatin di situ, ini awal banget kata si Kosim. Awal aja itu saya nggak apa ya, udah ngerasa merinding-merinding nggak karuan. Cuma karena faktor keadaan mau nggak mau, ya udahlah, tetap di ini ya. Sebenarnya anak-anak juga pada ngomong, bah tempatnya udah, yang penting ada tempat. Saya sebisa mungkin ngibur biar betah gimana. Ini sebentar nih, potong dulu. Maksudnya kan ini arahnya ketebak nggak ketebak, yang jelas ada gangguan di rumah di kontrakan tersebut. Iya. Mas Labib kan lama di horor kan, tentu ya kan, sebelum Kosim cerita kan otomatis sudah ada benturan tertentu. Iya. Sebenarnya sebenarnya emang saya masuk aja ada agak merinding-merinding nggak karuan itu loh. Bukan meriang. Iya. Ada rumah-rumah yang seperti itu biasanya langsung kerasa. Terus lanjut. Ya itu kejadian dari awal pertama dia beres-beres tempat, yang namanya baru datang kan pasti beres ini segala macam. Iya, perapot segala macam dari tata. Karena faktor capek ya, malamnya udah istirahat lah. Itu malamnya udah interaksi sama istrinya. Bukan sama penghuni itu ya. Masih capek-capek malamnya langsung itu interaksi kan. Rumah itu bisa dibilang rumah-rumah agak. Oh rumah, bukan. Rumah. Memang bukan kontrakan. Iya kontrakan tapi punya rumah, satu rumah. Di kontrak rumah ya. Ya karena rumah itu tahunan. Ya? Iya rumah kontrakan 1 tahunan kan bentuknya, bukan bulanan. Itu kan rumahnya agak apa ya, agak era 80-an 70-an lah. Makuna era mana sih? Ya kan agak Adiwarna juga, cuma kan agak kesan dari saya nggak jauh banget sih. Makanya saya tahu. Iya. Nah di situ kan dia ngontrak di situ. Jadi biasa kan kalau rumah lama kan meskipun ruang
ruang tamu luas tapi kan kamar paling 2 kan. Bener. Apalagi di belakang paling ada kamar mandi, Sompang biasanya ada sompang. iya ada sumur juga kan, ada sumur tua. Ada bangunan yang terbuka, Iya, itu ada namanya tempat buat sompang. jemuran itu kan, Iya, gitu kan. iya. Nah, ya di situ malamnya kata si Kosim itu di kamar mandi tuh kayak ada orang cuci kaki apa main air. Ya dia pikir tuh anaknya gitu loh. Ya biasa kemusik-musik, cuman lama-lama ini yang di kamar mandi siapa? Kok lama banget itu loh. Oh, nggak bisa habis berarti. Iya, jadi saking penasarannya dia masuk ke kamarnya ini kan, anak-anak sama istri. Kok ini anakku ada semua gitu, istri juga ada, di belakang siapa gitu. Yang anak istrinya dengar juga nggak ada aktivitas begitu. Kebetulan waktu itu kan udah tidur kan, Oh. karena interaksinya itu malam, dia kan kebangun karena dengar suara kayak gitu di kamar mandi. Makanya penasaran aja kan, ini siapa? Coba kan dia masuk ke kamar dulu. Begitu masuk kamar, loh kok ini ada semua. Nah, terus Komplit. yang di belakang itu yang di kamar mandi siapa itu? Tapi ada gerakan seperti Iya, ada kayak gemericik air gitu. Ya kayak gayung gitu, kayak persis kayak kamar mandi gimana sih? Katanya pasti kayak gitu. Kayak saya kan, ini bocoran sedikit ya, penting gak penting. Saya pernah tinggal di rumahnya Mas Labib kan. Iya. Oke, berapa tahun itu, 2 atau lebih ya. Saya di kan kamar belakang. Iya. Ada aktivitas seperti itu persis banget. Ya situ yang punya rumah masih tahu. Iya. Itu keren asli. Nanti diceritain wis. Atau saya udah bercerita lupa. Saya potong dulu ceritanya sebentar ya. Saya selipin sedikit. Iya. Mas Labib itu baik banget. Saya lagi itu berkelana. nggak tentu arah ya Mas Labib ya. Terus kemudian oh iya ada Mas Labib, itu tinggal di rumah saya aja dulu. Ya waktu itu kan masih apa ya, mengembara istilahnya. Apa sih, dalam pencarian tak apa yang dicari. Kemudian saya ke tempatnya Mas Labib, ditempatin di ruang belakang karena yang lain kan ada saudara-saudara kan. Ada saudara-saudara Mas Labib. Ruangan itu katanya nggak ditempatin sama sekali ya, buat gudang paling ya. Tapi ada tempat tidurnya kan. Iya. Saya sempat jenguk pas malam harinya itu, kan duduk-duduk di depan kamar itu. Iya. Di ruang yang terbuka itu kan. Terus saya pikir yayunya jenengan, kakak perempuan itu yang lagi wudhu mau sholat malam atau apa. Nah itu kan saya nggak suka terang, pasti tak gelapin kan depan itu, depan kamar. Jadi posisinya kamar nih teman-teman, terus nanti di depan itu ada ruangan itu ada ya. ruangan lega, baru sebelah kanannya ini sompangan yang terbuka, baru sebelah kirinya lagi kamar mandi gitu ya. Kamar mandi dulu kan ininya gede-gede, lumayan lebar ya. Terus ada sekat di tengah, paling segini lah ya. Itu ada di situ, memang gelap. Saya pikir, oh karena udah biasa kan, yayunya jenengan udah berani begitu. Kopiah, orang wudhu kok gerakannya biasanya kelihatan 3 kali. Kok selesai ini ya, kok lama saya tungguin. Duh, ini kayak janggal, kalau misalnya orang kapan keluar. Seperti itu. Pas saya tungguin lama-lama dia malah nggak ada aktivitas apapun. Terus saya masuk ke kamar, lah kok di atas kasur itu ada beberapa tapakan yang gede-gede banget itu. Ya kan? Saya juga pernah lihat itu juga sih. Iya bener. Tapakannya nggak umum. Jadi kalau misalnya giant lah, kalau orang nggak ukurannya nggak segitu. Jadi saya bilang kalau keramik itu mungkin yang ukuran 60 mungkin ya gini ya. Iya. Segini tapakannya gede-gede segini. Tapi nggak banyak, 1, 2, ada geser kadang-kadang 2 begini. Ya udah lanjut lagi ceritanya. Itu sama. Kata si Kosim juga kayak gitu. Itu hari pertama. Cuma kan buat meredam biar anak-anak pada betah, anak istrinya gitu kan, dia nggak cerita. Biar dia aja yang. Iya, yang penting anak betah dulu kan, kasihan. Istrinya juga biar betah gitu kan. Ya. Cuman kata si Kosim itu sering banget kejadiannya gitu. Malah kadang yang bikin ini, kata si Kosim, yang bikin kadang di luar benar itu sampai kayak tempat-tempat perabotan aja itu pada ini pada gerak semua, pada jatuh, pada gerak. Pertama dia pikir paling tikus gitu ya, paling tikus atau kucing. Sampai lagi cerita sama Mas Kosim itu posisinya di ruang tamu apa? Kebetulan di ruang tamu. Biasanya kan ya kalau misalnya yang udah kita cerita kayak gitu, apalagi langsung di lokasi,
Biasanya langsung nyamber, langsung datang semua. Nah iya itu kejadian itu langsung kerasa semua. Itu, nah ini nanti dilanjut ini ada kejadian itu juga. Nah kita pas lagi ngomongin cerita kan. Gregetan habisnya sih soalnya pengen ngerti. Iya. Pas saya nanya Sim, maksudnya gimana Sim? Ya dari awal saya kayak gitu, dari kamar mandi sampai ya kejadian yang di luar nalar gitu ya. Ya sampai akhirnya yang bikin lucu lagi itu malah apa? Jadi apa ya? Kebawa ke suasana kehidupan sehari-hari. Jadi yang bikin kadang Kosim bingung, yang namanya usaha yang dulu dia rame, dia kan kebetulan jasa itu ya, jasa percetakan sama jasa bikin apa gitu kan macam-macam. Itu semenjak pindah di situ itu sepi, bisa dibilang pelanggan tetap, padahal udah dikasih tahu saya pindah ke sini, itu jarang banget orang datang. Pada segan. Ya kecuali Mas Labib kan nggak terlalu terpengaruh. Apa ya? Kayak semacam kayak ketutup gitulah bahasanya gitu. Ya sampai kata si Kosim itu saya sempat konsultasi sama maaf ngomong sama orang pinter gitu ya. Ya bilangnya ya sebenarnya suruh pindah, Mas pindah aja. Cuma kata si Kosim, nah kalau saya pindah saya butuh biaya juga gitu loh. Itu yang ekstrim banget mungkin yang dialami sama Mas Kosim atau misalnya ada sih. Jadi emang yang bikin kadang sebelnya si Kosim kadang juga marah gini. Kadang asistensinya kalau pas Kosim keluar, anak istrinya di rumah itu lebih jadi gitu. Makin kesananya makin ada pergerakan lah, sampai kadang lampu buat mainan lah, mati nyala gitu kan. Terus berarti anak istrinya jadi tahu? Ya kayak ini jadi ya sampai ayah anak istrinya itu ya mau nggak mau ya sering komplain juga, Mas ayo pindah lah. Kadang anak juga pindah udah nggak nyaman. Cuman si Kosim karena kebentur faktor ekonomi waktu itu ya, belum ada dana juga. Terus sepi tadi ya. Karena faktor itu sepi ya, sikonnya ya nggak memungkinkan buat untuk pindah gitu loh. Akhirnya dia bertahan sampai akhirnya kena satu kejadian gini. Jadi anaknya itu yang kecil, yang usia 7 tahun, yang namanya anak kecil kan perempuan suka main-main boneka gitu ya. Itu di kamar kan biasanya gini, kata si Kosim pas lagi main di kamar, posisi Kosim di ruang tengah nonton TV sama istrinya sama anak satunya lagi, kebetulan anaknya 2. Itu anak yang kecil kan di kamar biasa boneka dijejer gitu kan buat mainan gitu. Nah kata si anaknya, ini belok terus sih, dilurusin susah banget itu. Apa satu boneka? Iya, diginiin nanti kemurup lagi, diginiin geser lagi. Ya namanya kecil kan nggak ngini banget kan. Nah nggak lama ngomong di depan sendiri, ini kayak nggak ada apa-apa loh. Tahu-tahu kata si Kosim itu menjerit kenceng banget, teriak-teriak kayak gitu, "Bah, tolong, bah." Ayah sampai pada lari semua ke kamar, nangis, dipeluk kan, ada apa? Itu Pak, itu Pak, sambil nunjuk ke arah di samping lemari itu loh, di pojokan. Apa itu Pak? Udah akhirnya ditarik keluar dari kamar ya maksudnya ya, ke ruang tengah. Kenapa? Nah, udah nggak apa-apa, ditenangin kan. Itu Pak, gede banget, panjang. Iya apa? Ya, otomatis yang bikin kacau kan istrinya penakut banget kan. Istrinya penakut, anaknya cerita kayak gitu tambah down kan. Aduh, udah dari kemarin udah minta pindah, anaknya kayak gitu. Kulit hitam panjang apaan? Nah jadi pas udah tenang, udah nggak apa-apa, sampai akhirnya itu padahal sore loh. Kata si Kosim jam 5 sore kan. Akhirnya suruh keluar, udah biar lupa keluar, sampai akhirnya makan malamnya pun di luar. Ya yang penting keluar lah, anak nggak ketakut, nggak mau masuk lagi. Ya pas udah keluar dia cerita kan namanya si Neng kan, biasanya kan kalau sana, kalau ini kan panggilnya Neng kan, tapi kan kalau di Jawa kan bukan Neng kan, Nok. Kenapa sih tadi? Kenapa sih Dek?
tadi itu bah, pas lagi main boneka kayak gini kan, Dede kan betulin boneka mbak, beres-beresin lah, pas Dede nengok ke kiri gini kan, itu lihat sosok tinggi tapi apa, mukanya kelihatan rambut semua gitu bah. Jadi udah posturnya tingginya hampir sama ke lemari, itu rambutnya nutupin muka gitu loh, makanya dia teriak takut banget itu loh. Hitam rambut, pokoknya nggak jelas loh, makanya dia takutnya lihat sosok gede aja udah takut, bisa ditambah rambut yang panjang nggak nutupin muka kayak gitu, makanya dia teriak kayak gitu kan. Makanya pas teriak itu kan dia nggak mau lihat, makanya merem gitu loh. Pas dipeluk juga masih takut. Nah udah nggak apa-apa, akhirnya pulang juga kan, udah tenang pulang. Itu nah istrinya kan nggak mau masuk kamar, kejadiannya kan di kamar. Akhirnya sekeluarga tuh nggak ada yang masuk ke kamar, tidurnya di ruang tengah semua ya. Kata Kosim udah semenjak saat itu udah mulai ini. Nah belum lama kayak gitu, besoknya lagi itu sore lagi juga habis maghrib, ceritanya istrinya mau bikin nasi goreng gitu ya, biasa namanya anak kecil, lagi-lagi anak itu si Dede itu kan main HP kan, video-video gitu. Nah ibunya kan di shot kan, lagi masak di shooting gitu kan, pas di belakang itu emang apa, itu kelihatan di kamera kelihatan. Begitu lihat dia teriak, HP-nya dibanting kan, teriak lagi, jerit lagi. Nah ibunya kan bilang kenapa gitu, itu mah ibunya kan bingung, pegang susuk kan, pegang ini apa adanya di belakang ibunya, jadi di belakang ibunya lagi goreng kayak gini di belakangnya. Mungkin dia pengen ngerti masak apa, iya bisa jadi gitu. Akhirnya ibunya juga takut juga masuk lagi, itu sampai lupa itu nggak dimatiin kan. Ayo bapak tolong mbak, itu tuh kompor belakang matiin dulu, matiin lagi. Kenapa lagi? Maka HP kan, aduh HP kebanting lagi ya. Untung HP-nya masih hidup kan. Akhirnya kata si Kosim, emang kenapa? Itu mbak di HP ada. Di HP ada. Iya di HP ada. Pas Kosim ambil HP-nya, untung masih nyala meskipun dibanting kan, dilempar kan. Itu emang iya, kata si Kosim, ya emang nggak jelas-jelas banget, emang blur gitu ya. Tapi emang posisinya ini istrinya lagi masak, ini di sininya, di belakangnya. Tahu sih kalau misalnya yang seperti itu, kenapa ya kalau cerita-cerita terus keluarga nempatin rumah baru ataupun ia pindah rumah, nanti biasanya yang sensitif itu anak perempuan loh. Iya. Banyakan. Ya itu, iya bisa kayak gitu juga ya. Banyakan anak perempuan. Tuh, nah, yang bikin nggak kuat istrinya gini. Jadi terakhir kata si Kosim itu, pas istrinya keluar dari rumah itu ya kabur. Jadi emang kejadian gini kata si Kosim, dia sempat kayak ada yang manggil gitu loh. Iya. Kayak dipanggil namanya, cuma kan perasaan dia siapa yang manggil gitu. Dia cuek sambil beresin pakaian gitu ya. Ya sore-sore kan gitu. Itu kejadian seringnya sore loh katanya. Kalau mas menjelang maghrib itu sering banget. Ya terakhir juga katanya waktu istrinya kabur itu, begitu dia beresin pakaian, sempat katanya ada suara manggil namanya, cuman dia dicuekin. Nah nggak lama itu muncul juga, posisinya di situ juga, sama seperti sama anak yang lihat itu. Yang lebih ekstrim lagi katanya emang dia sempat lihat suatu full gini loh, berbody. Iya, dan mukanya emang serem itu, tapi tetap rambutnya tetap terurai gitu loh, tapi warna hitam semuanya. Dia makanya udah nggak sanggup loh ya. Akhirnya Kosim pas dia jemput kan, posisi dia nanya kan di rumah orang tuanya. Akhirnya si Kosim juga dibilangin, udah kalau memang nggak kuat, nggak betah, yang jangan dipaksa lah. Ini berarti istrinya belum balik lagi ke situ? Iya, ini kan waktu pas saya main ke situ emang dia udah nggak ada nempatin.
Kosim juga udah siap-siap mau pergi malah. Sekarang ya? Sekarang udah nggak di situ juga. Percaya apa enggak kalau misalnya kita cerita kayak gini terus itunya hadir? Bisa jadi. Ini ada nggak nih? Ada tadi ada. Ada ya kan? Ya Allah alam tapi tadi ada. Iya sih emang. Itu bisa ngejawab pertanyaan loh. Kenapa? Maksudnya kenapa dari tadi itu apa namanya muncul itu selalu di hari yang maksudnya di jam-jam yang seperti itu. Kalau misalnya entitas gaib yang seperti itu kan cenderung malam, tengah malam kan begitu ya, mau pagi. Kalau ini kok apa namanya sore, sandakala. Sebenarnya kalau yang saya tahu sih, yang juga nggak ngerti banyak, cuman dari pengalaman teman-teman gitu ya, mulainya dimensi itu mulai aktif gitu ya sore itu habis asar, kemudian puncaknya bisa di sandakala. Makanya orang tua dulu kan kalau ngomong udah pulang sandakala melebu ya seperti itu. Cuman kalau yang dikaitkan di rumah tersebut kenapa sandakala? Karena kejadian dia dulu ya makhluk itu sih sendiri yang jelas ya, makhluk itu sendiri maksudnya ya bangsa jin. Cuman kadang-kadang kan dia ngambil sebuah peristiwa manusia dulu yang pernah terbunuh ataupun meninggal tapi dalam keadaan tersakiti, teraniaya seperti itu loh, di jam yang sama Mas Rabi, di jam yang jam segitu. Artinya di jam segitu emang lagi kenceng-kencengnya. Seperti mungkin Mas Rabi pernah dengar cerita orang meninggal bunuh diri, atau gantung diri atau apa. Konon katanya dia itu merasakan kesakitan yang sama di jam dan waktu yang sama juga. Pas kejadian itu. Dan pernah dibuktikan oleh seorang yang memang matanya bisa melihat hal-hal yang gaib atau memang dibuka penglihatannya itu sama. Misalnya dia gantung diri di kamar tersebut itu jam setengah 12 malam. Itu jam setengah 12 malam itu kejadiannya kayak terulang kembali gitu. Review itu pas tiap hari itu sampai akhir kayak gitu terus. Jadi merasakan kesakitan yang sama, naik di atas bangkunya, masang ini itu sama kayak gitu terus. Gitu ya. Itu yang memang bunuh diri. Makanya kan ya sayang sekali kalau orang sampai mengakhiri hidup seperti itu. Katanya itu kan akan mengulang semua kejadian di jam yang sama. Tapi kalau misalnya yang kasus yang kayak tadi Mas Habib, temennya itu seperti ada sosok dulu gitu ya, zaman-zaman kuna, zaman-zaman lama. Itu dia udah kuat banget ya sosok ini loh, nyampe emang gak ada aktivitas yang tohir fisik, langsung ya kalau misalnya makin lama terus temennya Mas Habib itu gak kuat ya lama-lama udah wujud tohir, benturan langsung. Itu artinya di jam yang kayak gitu itu dulu pernah kejadian kemudian masih membawa luka, rasa sakit itu digandeng sama bangsa seperti itu. Yang masih membawa luka kesakitan kayak gitu, jadi makin tambah tahun, ratusan tahun tambah kuat. Makanya kayak misalnya ada orang kan bilang Kunti itu ini apa wujudnya kan macam-macam, nggak putih aja ya kan, karena memang ada tahapannya ya kan. Yang Kunti yang masih muda gampangnya seragamnya masih putih. Kalau itu pun harus nunggu selama kejadian dia meninggal. Ini sih pendapat ya, tapi dari telisik teman-teman orang-orang yang paham dunia seperti itu, setelah 40 tahun pun baru jadi yang seperti itu. Kemudian setelah 450 atau lebih, kemudian warna seragam jadi merah, jadi berubah wujud keabuan, hitam. Ini yang udah kelasnya yang kayak gitu. Maksudnya makanya kuat sekali. Ya itulah di bahasa-bahasa seperti itu. Makanya kadang-kadang ada istilah orang meninggal belum tenang. Ya semua orang yang meninggal ya harusnya pulang ke yang Maha Kuasa. Tapi kan sukma-sukma yang lain, kesakitan itu kadang-kadang masih ada rasa sakit yang tertinggal yang belum selesai. Itu aja sih, itu pendapat saya dari apa-apa yang diomongin sama teman. Terus tadi yang datang udah pulang. Dia emang itu real ya? Real. Kalau makanya kan kadang dulu saya sama Bang Ogan mungkin ini nggak mengada-ada.
Bang Ogan tanyain Bang Ogan, kenapa ngobrol sama saya terus ceritain seperti itu, kalau nguril dia pasti tidur ngantuk. Orang bilang, oh kamu begadang. Saya Bang Ogan bangun pagi, malamnya juga tidur sore, tapi kalau cerita tidur emang langsung ada terus dia itu kayak ketabrak energinya gitu loh, ngantuk, jadi ngantuk lah seperti itu. Saya berapa kali di AHS Ayung story ya yang kemarin itu, mungkin teman-teman saya sering nulis maaf audio saya terganggu atau mikrofon saya terganggu. Itu sebenarnya bukan gangguannya, ini bukan mengadada ya terlepas bersahabat atau enggak, mereka energi, mereka juga bentuknya sama energi. Jadi kita juga energi, bisa bentur ke badan. Misalnya jenengan tadi ke rumahnya itu kan rasa nggak enak, kadang-kadang mau mual begitu, kadang dia ngaruh sama ini loh, alat-alat listrik, mikrofon, jadi gitu lah. Itu udah saya remove, sudah saya bersihkan, terus ya sisanya bisa diselamatkan segitu. Makanya kadang teman, Mas Oyung kok nggak cerita, jangan terlalu lama uploadnya. Saya bukan nggak bikin, saya bikin tapi nggak jadi karena gangguannya terlalu gede untuk cerita yang memang powernya ya lumayan. Nggak tahu kalau yang narator yang lain, saya nggak tahu mereka bisa semudah itu mengeluarkan, tapi kalau saya sendiri, saya kayak tadi saya mendengar ngomong kayak gitu bisa hadir, apalagi yang nggak mau diceritain marah, ya otomatis ada bentrokan begitu. Ini tambahan aja ya, jadi saya yang cerita, ya namanya juga ngobrol ya, berbagi pengalaman itu yang menurut saya, yang saya rasakan, yang saya sering lihat. Terus tadi di rumahnya Mas Labib, ya kembali lagi ke situ. Saya bukan senang di gelap itu saya rada tenang, dan saya nggak suka keramaian dari dulu seperti itu. Makanya ditempatin di belakang itu kan nyaman, jenengan banyak di depan kan, kecuali pas teman-teman pada ngumpul. Ini kalau misalnya jam 12 sampai jam 2 saya tuh di depan kamar kan ada balai ya di bangku, ada sofa satu, di situ saya baringan. Kadang yayunya jenengan yang mau ya wudhu atau ke belakang, kadang juga saya pikir dia dari dalam loh, dari dalam keluar, dan yayunya jenengan itu kalau misalnya pakai baju tidur kan dia dipikir nggak ada orang di belakang, nggak ada di kamar, itu rambutnya kadang digerai. Iya, yayunya jenengan itu rambutnya digerai, terus pakai baju tidurnya warna putih. Saya pikir dia itu dari dalam rumah utama itu ke arah Sompang. Kok ada orang jalan ke arah tadi, ke arah kolam, ke arah kamar mandi. Kalau misalnya jalan kan harusnya pintu itu bunyi dong. Itu kan rumah lama juga kan, harus bunyi. Kalau misalnya nggak dikunci juga ada suara kletak, itu wajib. Ini nggak ada suara apa-apa. Pas saya perhatiin, emang gelap banget gitu kan. Kalau misalnya lampunya lagi pas saya matiin kan, di jalannya nggak ada langkah kayak orang, emang halus. Ke situ sampai ke kamar mandi. Nanti nggak lama ya suara gayung, suara apa, ramai banget. Cuman kerennya lagi, hari itu nggak berkurang. Itu nggak pernah ya, saya nggak pernah cerita sama jenengan. Itu kolam misalnya segini ya teman-teman, batas antar kolam itu jengkal sama bibir atas. Dia mainan air berisik, banyak air pada jatuh segala macam, udah lama, dan saya biarin aja. Ketika saya iseng-iseng karena udah nggak ada aktivitas, saya datang ke kolam itu, basah juga enggak, airnya juga masih segitu, sama. Dan yang di kamar itu saya pernah ditarik dengkulnya juga, pas lagi pikiran lagi agak kacau, ditarik dengkulnya, ditarik sampai ke atas kakinya, sampai melorot berapa kali. Akhirnya iseng-iseng, ya udah jangan mainin. Saya lagi pikirannya banyak, tetap dorong kakinya begitu kan. Memang telapakan ini seakan membentur sesuatu yang gede, badannya itu gede, dan ada suara seperti itu. Dan setelah itu nggak pernah ada tapakan kaki yang besar itu nggak ada. Setelah itu nggak ada lagi, apalagi ya setelah itu kan anak-anak ramai banget main di situ terus kan, hampir tiap malam. Itu ada lagi ceritanya tadi Mas apa ya? Kosim.
Ya kalau mau diceritain panjang banget sih. Bisa tahu sih orangnya siapa dan memang pernah nanya juga. Pernah juga Iya. Banyak masih banyak cerita di rumah itu, kejanggalan banyak banget kasih Kosim. Itu hanya sebagian itu. Makanya pantesan dulu orang ke situ paling 2 bulan. Kadang 2 minggu, paling lama 3 bulan. Ini yang paling lama itu si rekor tuh Kosim. Paling lama. Oh, kadang rumah gitu ya, apalagi rumah kuna ya. Rumah-rumah sekarang pun kadang seperti itu. Karena apa? Sih bukan masalah di rumah, tanahnya dulu itu kejadian di situ. Iya, gitu. Iya, betul. Makanya kadang orang mau jualan bukan apa-apa itu tanahnya dulu lihat dulu. Kadang kalau dulu mah dibawa dulu ya, ini bagus apa enggak gitu ya. Ditanyain kayak apa gimana. Ya. Kadang ya apa ya bahasa kerennya di paranormal versi dual energi. Ya. Ada dulu tuh pernah seperti apa, harus ada pembersihan, harus seperti itu. Ya itu aja sih. Cuman memang ada yang diceritain tadi asli. Ya kan kadang kayak gitu ya, misalnya teman-teman cerita, ada juga yang suka cerita, ada juga yang ceritanya real, ada juga yang ngarang atau gimana. Rasanya langsung begitu. Tapi kan kita nggak bisa ngormatin kan. Yang penting rame, lu mau ngarang mau enggak juga yang penting rame. Buat yang namanya kayak gini ngobrol-ngobrol sama teman, ketemu apalagi lama nggak ketemu, sama-sama dulu di horor yang ngobrolinnya horor. Makanya ini gak dikonsep sama sekali dan saya nggak ada perjanjian sama Mas Labib. Mas Labib di channel saya yuk, apalagi bukan channel gede sama sekali, yang nonton aja perlu berapa. Saya berterima kasih sekali untuk teman-teman yang masih ngikut ke channel saya, selalu komen juga, selalu nyimak. Saya berterima kasih sekali. Terus Mas Labib WA, terus ada jajan bawa ke sini, saya senang banget. Iseng-iseng yuk, ini apa namanya, bikin video. Kalau misalnya hasilnya cakep saya keluarin, kalau misalnya jelek saya keluarin juga. Kan yang jelek Mas Labib bukan saya kan, seperti itu. Aduh. Masih ada ceritanya Mas Labib? Udah lama, durasinya udah panjang. Oh iya, durasinya udah panjang banget ya, udah lama. Lagi ngeri-ngeri sedap kalau kita di luar, ini di luar makanya. Di luar ya. Lebih berasa ya sebenarnya. Iya di luar, terus tadi ada banyak suara cengkerek, suara walang sangit. Apalagi ngobrolin seperti ini, saya di kebun, depan ini kebun, samping kebun, semuanya ya otomatis ya mau nggak mau itu kayak siapa sih lagi ngobrolin apa sih, kayak gitu. Yang penting nggak nyinggung mereka. Kalau tadi yang tersinggung toh nyatanya kan si Kosim juga udah keluar, udah aman jadi milik dia lagi gitu kan. Ya udah itu aja ya Mas Labib ya. Karena durasinya sudah cukup panjang dan ini nanti mau tidur karena ini tag jam berapa. Mas Labib keren banget, udah mau jam 1:30-an, saya juga matanya udah kip ya udah wis lah, kita ketemu lagi di AHS berikutnya. Syukur-syukur Mas Labib main kesini dan mau di depan kamera lagi ya Mas ya. Insya Allah. Iya, amin. Oke, itu aja ceritanya Mas Labib. Semoga cerita dari Mas Labib bisa buat teman Popo bisa didengerin ya, bisa ini menghibur teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di tayangan berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.